engagement campaign atau website conversion campaign? Bingung juga kan jawabnya kayak apa, maksudnya apa ya gitu. Nah, itulah yang sering terjadi di kita semua nih. Kita semua selalu berpikiran tentang hal-hal yang mikro. Kita selalu kayak nanya-nanya tentang enak PPI atau enak website conversion, enak video atau enak image atau enak teks gitu. Nah, things like this, hal-hal kecil yang sering kali kita discuss, tapi kita tidak mengerti tentang payungnya ya, makro levelnya seperti apa. Jadi ada cara pemikiran adalah yang mulai dari micro things kayak begini, dan ada pola pemikiran yang dimulai dari atas. Jadi Anda melihat dari atas, ini ngebahas apa sih sebenarnya, baru Anda dig down lebih detail lagi. Jadi prosesnya kayak begitu, ada yang dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah. Nah, which one is better? Nah, actually, sekarang kalau misalkan kayak tadi nih, saya tahu-tahu nanya 5 cm atau 1 cm, waktu itu saya lagi ngobrol dengan istri saya gitu, jadi naik 5 cm atau 1 cm, apparently makronya adalah kita lagi membahas tentang tinggi anak saya, bertambah 1 cm, 2 cm, 3 cm, atau 5 cm gitu. Tapi tanpa dikatakan tinggi anak saya, kita kehilangan konteks. Kita nggak tahu ini lagi ngomongin apa sih 1 cm, 5 cm, apakah celananya yang kepanjangan, atau tingginya yang bertambah, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, makanya selalu kita harus memulainya dari gambaran besarnya apa. This is the way I teach. Okay, so kalau Anda join di DM Elite, kita berbicara makro. Sehingga ketika Anda masuk ke digital marketing world, Anda akan mengerti bahwa sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan. Kenapa sih harus pakai YouTube? Kenapa harus pakai Facebook? Kenapa harus pakai Instagram? Bukan tahu-tahu kita ngebahas, enak mana pakai Instagram atau YouTube? Jawabnya nggak jelas kan? Enak pakai ini. Tapi buat apa dulu? Nggak jelas juga kan? Jadi Anda harus tahu makronya dulu. Ya, jadi secara gambaran besar tuh apa sih? Kita punya framework kan yang namanya build, automate, and scale. Nah, framework ini yang membantu Anda untuk mengerti gambaran besarnya bahwa di awal fase 1 Anda harus build dulu. Bisnis Anda build-nya kayak apa nih? Kerangkanya apa aja nih? Harus ada the messenger, harus ada future hope, harus ada new opportunity, harus ada value ladder dan sebagainya. Jadi ngerti, bukan tahu-tahu kita harus bikin funnel ya, harus dimulai dari tripwire ya, harus dimulai dari barang murah ya. No man. It's not like that. Anda harus ngerti dulu kerangkanya apa. Ngebangun bisnis dulu nih. Baru kemudian kita automate nih. Automate kita ngebahas tentang funnel, kita ngebahas tentang email marketing, kita ngebahas tentang retargeting. Itu di yang kedua. Baru yang ketiga kita gimana caranya untuk scale the business. Cari traffic dan sebagainya. Jadi dari sini Anda akan tahu. Ketika Anda ngelihat dari atas ya, dari framework begini ya. Anda akan tahu sebenarnya ketika bisnis Anda struggling. Anda akan tahu problemnya di mana. Apakah problemnya Anda di traffic? Atau Anda problemnya di funnel? Atau Anda problemnya justru di bisnisnya aja salah gitu. Dimana bisnisnya ini kalau diiklankan Anda nggak dapat profit sama sekali. Karena margin Anda kepotong dengan profit, karena margin Anda terpotong dengan ad cost, udah langsung minus. Udah langsung nggak nutup semuanya gitu. Di sini Anda kan belajar mengenai bagaimana caranya Anda menghitung LTV lah, cost of user acquisition lah, di situ semuanya. So, things like this yang Anda akan belajar di DM Elite sebenarnya. Jadi, kalau saya dari video ini, saya ingin menjelaskan satu hal bahwa sebenarnya Anda harus selalu belajar why ini semua terjadi. Jadi, secara scope, Anda harus lihat top down dulu, baru nanti kecil-kecil Anda tanya gitu. Jadi, kayak misalkan, oke, Anda tahu harus menggunakan ini, itu, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Baru nanti kalau, ternyata bisnis saya membutuhkannya YouTube nih. Oke, baru belajar tentang YouTube. Jadi, lebih detail lagi gitu. Jadi, Anda tahu dulu kerangkanya, baru, saya butuh landing page nih. Baru Anda belajar how to build landing page atau hire orang lah, nggak usah susah-susah kayak gitu. Jadi bukan, saya harus hire ini, harus hire itu gitu ya. Nggak dari situ. Tapi Anda tahu Anda butuhnya apa dulu, baru kemudian Anda hire atau Anda belajar terserah Anda.